Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Robi Habibah Abror SAGM Hum, selaku Guru Besar Ilmu Budaya dan Dekan FUP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pemateri kita pada hari ini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Mas Ali. Dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Oh, Wasallam beserta tuh. keluarganya yang suci. Hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali di Ngabuburit Filsafat Islam, sebuah program kajian filsafat Islam yang diadakan setiap menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan. Program ini diinisiasi oleh Deputi Perguruan Tinggi Yayasan Hikmat Al-Mustafa bekerja sama dengan STAI Sadra dan Asosiasi Akidah Filsafat Islam Indonesia. Dalam setiap pertemuannya, Ngabuburit Filsafat Islam menghadirkan cendekiawan dan pemikir Muslim dari berbagai penjuru Indonesia untuk menyampaikan materi dengan berbagai tema yang semuanya bernaung dalam satu tema besar yaitu filsafat dan Ramadan. Pada hari ini kita sudah tiba di pertemuan yang ke-15 dan sudah hadir bersama kita pemateri pada hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Robi Habibah Abror SAGM Hum. Beliau akan membawakan materi dengan tema otentisitas puasa dan efisiensi AI. Hadirin sekalian, tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, semakin berkembang pesat dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam cara kita memahami dan menjalankan ibadah. Apakah AI dapat membantu kita memahami makna otentik dari puasa, ataukah justru ada tantangan filosofis yang perlu kita renungkan lebih dalam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Prof. Robi selama 30 menit ke depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Profesor Robi dipersilakan. Terima kasih Mas Muhammad Ali Mahdi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rizukna kamal al-mutaba'ati lahum zahiran wa batinan. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratahum fil akhirati syafa'atahum. Allahumma amitna ala dinihim wa muhabbatihim. Bapak Ibu, eh, hadirin jamaah yang mengikuti kajian pada sore hari ini menjelang maghrib. Yang saya hormati, saya banggakan ikut mendoakan dari Jogja. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Adapun yang sedang dalam coba musibah, mudah-mudahan Allah ringankan sakitnya, cobaannya, ujiannya, dan diberikan keluasan hati, kebesaran jiwa untuk meniti jalan menuju Allah dalam keikhlasan, kesabaran, dan kesucian. Mudah-mudahan eh, kajian kita pada sore hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon doanya semoga saya dalam bimbingannya. Terima kasih Mas Ali Mahdi. Ya, ketika saya ditanya tentang eh,
apa yang mau disuguhkan dalam kajian sore hari ini. Ya, secara spontan saja mau bicara tentang puasa karena memang momennya momen bulan puasa Ramadan. Dan kebetulan juga eh, bersama kita hari ini dan akhir-akhir ini kita sering dimanjakan atau kita dibersamai oleh akal imitasi atau kecerdasan buatan atau AI itu. Nanti kita akan lihat apakah ada kesesuaian antara otentisitas puasa ini dengan efisiensi dalam arti kecerdasan buatan yang telah meliputi kita pada kehidupan kita. Nah, sebelumnya tadi siang atau pagi tadi ya, saya mendapat kabar di belahan bumi bagian timur tengah sana ya, saudara-saudara kita di Yaman mengalami cobaan atau ujian. Tampaknya ini pasukan Amerika menyerang bertubi-tubi begitu, sehingga menewaskan sampai sore tadi saya cek di Al Jazeera sekitar 20-an ya. Semoga mereka menjadi syuhada. Eh, dan ini tentu mengusik ya ketenangan kita di bulan suci Ramadan ini mestinya dalam suasana yang sangat baik untuk eh, membina kesadaran moral kita, kemudian mengasah ketajaman rohani kita, tetapi di sana justru diganggu oleh eh, segelintir pasukan yang tidak rela negeri Yaman ini ikut membantu saudara-saudaranya di Palestina atau Gaza. Kita doakan semoga keadilan akan bersinar terang, memenangkan eh, ya model-model kekeruhan atau kebiadaban yang saya kira sebenarnya sudah selesai ya dengan dihentikannya atau jeda apa kemarin gencatan senjata itu ya. Tapi ternyata tidak. Baik, kita sambung ke pembahasan kita pada sore hari ini. Kita mulai dari istilah puasa. Semuanya sudah sering mendengar kata saum dalam bahasa Arab, saum atau saumun, yang secara etimologis ini berasal dari kata soma, ya sumu, artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, saumun ini artinya hmm, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa kita, baik makan, minum, hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan ini atau bulan puasa lainnya. Eh, Kata Ramadan ini sebenarnya dalam bahasa Arab berasal dari kata romdu atau Romado yang artinya panas atau panas yang amat sangat atau panas yang membakar. Bisa juga dimaknai terik panas matahari. Jadi secara etimologis istilah Ramadan ini berhubungan dengan eh, panas yang hmm, amat sangat sehingga bersifat
membakar atau menghancurkan sesuatu. Nah, Ramadan tentu bisa digambarkan sebagai bulan pembersihan diri atau pemurnian. Nah, Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat bahkan menyebut Ramadan ini sebagai madrasah ruhania atau spiritual school. Bisa juga kita memaknai sebagai sekolah jiwa, yakni bahwa Ramadan ini boleh dibilang waktu yang mendidik kita secara spiritual dan juga mengawal hati kita, jiwa kita, pikiran kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara sederhana bisa dikatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, kedisiplinan, dan pembersihan jiwa kita. Jadi, jika boleh artikan secara sederhana, puasa Ramadan berarti bulan membakar dosa-dosa kita, melepaskan jiwa kita dari belenggu kesalahan, dan membersihkan hati dari noda-noda dosa yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Allah atau aqrabu ilallah. Setiap hari kita lewati dengan menahan diri. Kita semakin mendekat kepada kesucian, berusaha terus membangun ketakwaan dan menebus segala kekeliruan yang pernah kita lakukan. Puasa ini sebenarnya juga mampu membersihkan kita dari kemunafikan, baik yang tampak dalam perbuatan kita ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Dengan berpuasa, kita diuji untuk menunjukkan kesungguhan iman kita, menjauhkan diri dari kepura-puraan, dan menguatkan kejujuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asrarus Syaum, beliau mengatakan bahwa sebenarnya inti puasa itu menahan diri dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau ibadah lain bisa dilihat oleh mata manusia, maka puasa ini hanya Allah yang melihatnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, puasa tidak lain adalah amal batin atau pengejawantahan dari kesabaran. Beliau menulis eh, kutipan redaksi hadis. Beliau katakan as-saumu nisfus sabr, puasa itu separuh kesabaran. Jadi orang kalau berpuasa tidak tampak kesabaran dalam dirinya, yang muncul adalah kemarahan atau ketergesa-gesaan dalam memutuskan sesuatu tanpa berpikir panjang. Sebenarnya ini menyelisihi redaksi hadis ini. Kemudian beliau lanjutkan, as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah separuhnya iman. Jadi kalau begitu betapa mulianya orang-orang yang sabar itu. Bahkan Allah sendiri menggarisbawahi atau menegaskan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Eh, dalam hadis yang lain disebutkan kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi kalau boleh dikatakan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, untuk Allah maksudnya, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Kita bisa melihat ada dua filsuf atau sufi atau arif yang membagi puasa menjadi tiga tingkatan. Yang pertama kita menyebut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia membagi puasa menjadi tiga tingkatan. Yang pertama Shaumul Am, yakni puasanya orang awam dalam definisi yang biasa kita pahami bersama, menahan makan, minum, dan syahwat. Kedua, Shaumul Khos, puasa untuk kalangan yang khusus, yakni menjaga tubuh dari perbuatan dosa. Ketiga, Saum Khususul Khusus, puasa yang paling istimewa, yang hanya berorientasi pada Allah. Puasa ini bisa batal jika memikirkan yang duniawi. Begitupun dengan Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Beliau juga membagi tiga tingkatan puasa. Yang pertama, puasa umum bersifat lahir. Berdasarkan syariat yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, puasa ini untuk kaum awam. Kedua, puasa jiwa. Jiwa itu sebenarnya cermin tubuh, maka puasa ini hanya untuk kalangan yang khusus. Ketiga, puasa hati yang bersifat luas untuk tajalli ilahi. Hati wajib berpuasa karena memprioritaskan Tuhannya. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan ini sebenarnya salah satu nama Allah, yakni As-Samad. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Annallaha huwallazi tajtami'u ilaihi jami'ul umur, atau huwallazi tajtami'u ilaihi kullu syu'un. Maksudnya adalah puasa tidak lain adalah upaya berperilaku menghayati salah satu sifatnya Allah, yaitu samadiyah. Kita berusaha mengarahkan pikiran dan perbuatan hanya tertuju pada Allah, bukan yang lainnya. Bagi Ibnu Arabi, puasa bukanlah sesuatu yang otentik untuk manusia. Puasa akan hilang hukumnya dengan hancurnya atau lenyapnya dunia ini. Karena tidak ada puasa di akhirat yang merupakan negeri kekekalan yang bersesuaian dengan makan dan minum secara terus-menerus. Jadi manusia dalam kekekalannya dia makan dan tidak berpuasa. Secara esensi manusia itu makan, tetapi secara aksiden dia itu berpuasa. Artinya manusia makan itu merupakan tindakan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup tubuh fisik kita. Dan itu bagian dari fitrah manusia. Sedangkan puasa itu bukan kebutuhan alami,
tetapi merupakan pilihan spiritual yang mengarah pada penyucian diri untuk mencapai kesucian batin dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi secara aksiden berpuasa itu pilihan sadar untuk mengekang diri dari keinginan duniawi. Meskipun esensinya manusia tetap memiliki kebutuhan untuk makan dan minum. Jadi otentisitas puasa, makna sejatinya selalu dalam pengertian ilahiyah. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan dalam kerangka samadiyah, yakni kesungguhan kita untuk mengarahkan seluruh pikiran dan perbuatan kita menuju hanya kepada Allah, tidak teralihkan oleh duniawi. Nah, adapun konteks otentisitas puasa ini dalam rangka efisiensi, akal imitasi atau kecerdasan buatan atau AI ini. Sebenarnya sebelum membahas ini, saya teringat tahun 1988 ada intelektual Pakistan ya, nama Ziauddin Sardar, jadi 30-an atau 37 tahun silam, dia sudah menulis, lebih tepatnya meramalkan sesuatu yang patut kita renungkan. Menurut Sardar, abad informasi sama sekali bukanlah rahmat. Teknologi informasi bisa menjadi alat untuk memanipulasi dan mengendalikan seseorang. Sardar mengingatkan lagi bahwa abad informasi bisa berubah menjadi abad kolonialisme baru. Terkait dengan ucapannya itu, beliau mendorong agar dunia ketiga, termasuk negeri-negeri mayoritas berpenduduk Muslim, agar berusaha keras untuk mampu mewujudkan masyarakat yang berorientasi penelitian atau research oriented dan berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based society. Saya coba mengulik sedikit ya kaitan otentisitas puasa ini dengan efisiensi, disebabkan keberadaan akal imitasi atau kecerdasan buatan ini. Ini sekaligus bisa menjadi renungan kita bersama. Pertama, jika teknologi AI ini bisa mengelola dan mengoptimalkan setiap aspek dari puasa kita, apakah kita masih bisa merasakan kedalaman spiritual dan makna sejati dari puasa? Ataukah kita akan kehilangan esensi, pengorbanan, dan kesadaran yang selama ini menjadi inti dari ibadah puasa kita ini? Atau misalkan kita merenungkan tentang tantangan AI ini, apakah kita siap menerima puasa yang dihitung secara oleh mesin, ataukah kita lebih memilih untuk tetap mempertahankan pengalaman spiritual yang otentik yang hanya bisa dicapai melalui kesadaran batin dan niat tulus dalam menjalankan ibadah ini. Jadi beberapa pertanyaan tersebut akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih
menantang lainnya. Bahwa kita hari ini, di zaman ini, dengan segala kemudahan yang kita peroleh dari kecerdasan buatan atau akal imitasi, tentu seperti diingatkan oleh Sardar tadi ya, bisa jadi kemajuan teknologi itu akan membawa kita kepada kemakmuran sebagaimana janji globalisasi atau kemajuan teknologi informasi. Tetapi di sisi lain, berbagai aspek kemanusiaan mengalami penggerusan makna. Mungkin segala kemudahan eh, yang kita lakukan secara online, jadi interaksi kita bersama media atau aplikasi, kemudahan kita membeli sesuatu dari rumah atau dari kos-kosan misalnya. Mungkin di satu sisi akan dilihat sebagai kemajuan yang luar biasa, tak terbantahkan. Dengan sekali klik, apa yang kita butuhkan akan langsung diantar ke rumah kita. Tetapi di balik itu kita tidak bisa merasakan kedalaman pengorbanan dari mungkin seorang driver atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengantarkan nasi atau menggantarkan kita ke rumah dengan keuntungan yang sangat sedikit. Eh, Dia harus mengantarkan itu sampai ke tempat tinggal kita dalam kondisi yang sangat baik. Kita sendiri menerimanya dan kemudian oleh mesin disuguhkan mau memberikan tips atau tidak. Jadi kita sekali lagi berada di dalam kondisi yang serba kemudahan, serba diberi keluasan begitu, tetapi tentu saja ini jika tidak hati-hati, tanpa kesadaran moral dan spiritual akan dapat menunda transformasi kedalaman spiritual kita untuk mengenal sejatinya kita, bahkan mengenal otentisitas puasa kita. Beberapa pertanyaan saya coba ajukan, misalkan eh, dengan kemajuan AI ini, kita memiliki ulama virtual yang mampu menyelesaikan pertanyaan religi dan budaya kita hingga hari ini dalam hitungan detik. Tetapi apakah AI bisa menggantikan kebijaksanaan? Apakah ia punya empati untuk memahami konteks budaya dan sosial yang selama ini dialami oleh kita? Apakah kita siap menghadapi era di mana fatwa agama bisa? Mungkin dicukupkan itu dulu, Mas Ali. Ya, gimana, Pak? Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf ini agak. Assalamualaikum.
Ya, sudah sekarang. Silakan. Ini. Ya, saya kira bisa dicukupkan dulu ya Mas Ali. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Robi atas materinya yang sangat bermanfaat. Beranjak ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Nia Khairani. Izin Ustadz, apakah AI bisa menjangkau ilmu huduri? Silakan dijawab, Ustadz. Maaf, mic-nya mungkin boleh di-unmute, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Nia Khairani. Apakah AI bisa menjangkau ilmu futuri? Jika yang dimaksudkan adalah memahami aspek pengetahuan atau intelektual dalam pemaknaan, sangat mungkin karena kita tinggal menanyakan secara online atau mengetikkan di layar monitor dari aplikasi AI apapun tentang ilmu khuduri. Tetapi jika yang dimaksud adalah apakah eh, antarkan kita sampai kepada hakikat kedalaman ilmu khuduri tentu masih perlu diperdebatkan. Jadi banyak proses yang dilewati, ada yang mendorong pada spiritualitas dan tazkiyatun nafs. Ada yang mengutamakan pada zikir dan kualitas eh, kedekatan kita dengan Allah tentu saja mensyaratkan kesucian hati, kebersihan pikiran, dan niat yang lurus. Jadi dimungkinkan dalam arti eh, makna yang bisa dipahami secara material, begitu ya. Tetapi dialami harus dengan kondisi atau situasi spiritual yang jernih dan terbimbing atau terarahkan oleh nur atau cahaya ilahi. Demikian Mas Ali. Ya, terima kasih. Apakah terjawab, Ibu Nia? Izin ada tambahan boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz pencerahannya. Eh, Bagaimana kalau apa AI itu di Ramadan itu ya untuk kita sebagai pelaku yang menjalankannya itu untuk bisa menjadikan akselerasi gitu ya secara baik gitu. Bagaimana penggunaan AI gitu menurut Ustadz? Terima kasih. Ya, silakan, Ustadz. Maksudnya akselerasi untuk apa tadi, Bu? Ya untuk kita sebagai yang menjalani puasa gitu Ramadan ini. Ya, baik. Jadi kita bisa manfaatkan seperti kata Sadar tadi ya, penggunaan teknologi informasi dengan segala turunannya dan kemajuan teknologi yang membersamai kita hari ini untuk makin menebalkan
ya, iman kita juga imun kita. Jadi iman dimaksud kita bisa bertanya tentang apa saja yang kita butuhkan pada hari ini. Tentu jika tidak terjawab oleh AI, kita bisa berselancar sendiri secara mandiri begitu ya, melalui aplikasi yang lain, mencari jurnal tentang spiritual. Kemarin juga dikirimin beberapa jurnal ya dari teman-teman dari KUM di Iran, itu bisa diakses. Juga kebutuhan kita apa. Nah, itu kita bisa perdalam melalui AI. Tentu AI bisa salah. Bisa nggak AI salah? Sangat bisa. Beberapa saya sempat eh, tensi tinggi Mas Ali, di 213. Nah, oleh dokter diberi 3 obat. Nah, diminta minum dalam waktu yang bersamaan. Setelah selesai kok nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah menjaga pola makan, bahkan diet, eh, diet karbo gitu ya, intermittent fasting dan sebagainya. Harusnya sudah ringan. Saya coba iseng bertanya ke AI, obat namanya ini A, B, C. Ternyata cukup mengagetkan saya sendiri. Ternyata satu obat itu tidak boleh diminum bersamaan dengan 2 obat yang lainnya. Nah, ini kalau yang saya bilang ketahanan imun tadi. Akhirnya isinya itu saya diskusikan dengan dokter dan beliau malah berterima kasih. Oh ya Pak, mohon maaf. Sebaiknya memang yang pertama diminum pada pagi hari, yang 2 yang terakhir diminum pada malam hari sebelum tidur. Nah, hal semacam ini bisa mengingatkan kita pada orang yang sebenarnya punya kompetensi di bidang medis kan. Padahal saya tidak ahli di bidang itu, tapi terbantu karena beliau sendiri sadar bahwa keputusannya di awal ternyata tidak benar. Nah, begitupun dengan ketahanan iman atau kedalaman iman. Nah, beberapa aplikasi bisa membantu kita untuk makin mendalami ajaran agama kita. Eh, tentu seringkali saya merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban di AI. Kadangkala satu dengan yang lainnya tumpang tindih ketika kita menanyakan balik bahwa jawaban Anda ini salah, sebaiknya sebetulnya begini. Dia berterima kasih dan mengoreksi jawabannya. Jadi tergantung siapa yang menyuplai berita itu atau siapa yang me- memberikan definisi terhadap satu kata atau makna. Jika salah, maka kita punya kewajiban untuk membenarkan juga. Masalahnya, mesin ini tidak tidur. Dia disetting sampai yang membutuhkan tertidur, gitu kan, Mas. Jadi teringat Neil Postman ketika nulis buku apa teknologi apa Amusing Ourselves Till Death. Teknologi itu menghibur kita sampai mati. Seperti Anda kalau nonton TV, tiba-tiba TV-nya yang nonton Anda karena Anda tertidur. Atau Anda sedang mendengarkan Ustadz ceramah di YouTube, tiba-tiba kita yang tertidur. Begitu. Jadi intinya manfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada bersama kita, manfaatkan dengan baik. Jika ada sesuatu yang menyelisihi, maka kita perlu mengkonfirmasi kepada orang yang lebih cakap dalam bidangnya. Itu akan lebih mengawal kita, membuat kita lebih selamat ya dalam mengambil keputusan. Saya kira itu, Bu.
Ya, terima kasih Ustadz. Ya, mungkin eh, AI bisa menjawab kedalaman apa imun tadi kata Ustadz ya dan iman, tetapi tentunya tidak selalu aman ya Ustadz Betul ya. sekali. Ya, Baik, terima ya, kasih Ustadz. sama-sama. Ya, selanjutnya barangkali yang mau bertanya. Ya, Zahra Mustafawiyah. Silakan. Kan. Sedikit bertanya, Prof. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini itu kan membuat manusia berpikir bahwasanya teknologi itu mampu untuk mampu untuk me- memberikan jawaban atas dambaan atas keabadian kepada manusia. Maka muncullah aliran yang bernama transhumanisme. Nah, pandangan transhumanisme ini ketika dia menggabungkan antara eh, seperti robot chip di dalam manusia disatukan dengan jiwa manusia. Apakah itu akan meniadakan sisi spiritual manusia sebagai hamba Tuhan? Ataukah manusia itu tetap ada spiritualnya tapi berkurang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iya, Zahra. silakan. Wah. Eh, Ya, kalau Mbak Zahra pernah nonton film-film tentang robot, tentang AI, tentang eh, tentang apa Mas Ali? Anda pernah nonton film Transformer? Ya kan? Terminator mungkin, Prof. Terminator ya. Ada lagi yang robot sudah dibikin, malah dia membunuh pemiliknya. Kemudian apa lagi? Jadi begini, jauh sebelum AI ini muncul, manusia itu sudah bikin semacam ramalan-ramalan. Manusia itu kan punya otak yang nggak cukup dibatasi oleh dinding-dinding kan. Anda ini mau berpikir apa aja boleh, tentang apa aja boleh, bahkan tentang sesuatu yang tidak masuk akal, ya kan? Jadi dulu itu orang nggak bisa membayangkan kalau sekarang ada wahana komunikasi semacam Zoom ini, kita dari berbagai daerah bisa ketemu di waktu yang sama atau waktu yang berbeda tergantung wilayahnya begitu dengan apa namanya fasilitas Zoom meeting ini. Begitupun dengan eh, apa microchip dalam komputer misalnya atau kemampuan teknologi saat ini untuk merangkum atau merangkai ribuan kitab di dalam satu flash disk gitu ya. Yang dulu kalau Anda baca sejarah para ulama, kalau pindah rumah, dia harus bawa onta, kuda, isinya buku yang wah, bertumpuk-tumpuk begitu. Kalau menulis juga pakai tinta, kadang tumpah, kadang dan lain sebagainya. Kita sekarang ada kemudahan. Dulu dengan segala keterbatasannya, ulama bisa menulis berjilid-jilid kitab. Kita dengan segala kemudahannya, nulis satu kitab nggak selesai-selesai. Nah, apakah apa model apa tadi Mbak Zara? Transhumanisme ya. Apakah ini sebenarnya semacam gerakan intelektual gitu ya Mbak? Agar manusia ini eh, bisa menggunakan teknologi bahkan melampaui apa? Keterbatasan biologisnya, melampaui usianya, fisiknya, kemampuan mentalnya begitu ya. Nah, apakah dengan model semacam itu akan makin membuat kita katakanlah menjadi bijak, menjadi alim, menjadi arif, ataukah justru kehilangan elan vital kita sebagai manusia, kehilangan apa yang saya sebut tadi, otentisitas kita. Ya, kembali lagi tergantung kepada cara kita me- meresepsi dan mengapresiasi segala kemudahan atau kemajuan teknologi itu. Jadi bisa jadi
Hmm, seperti yang diingatkan oleh Sardar tadi ya, Ziauddin Sardar, bahwa kemajuan teknologi itu yang awalnya penuh dengan iming-iming kemakmuran, orang akan diberi kemudahan, kemudian udahlah apa aja tanya, dapat jawabannya deh. Termasuk nggak perlu ke dokter, nggak perlu nyari ustadz, nggak perlu nyari ulama, semuanya selesai di situ. Tapi pada kenyataannya hati ini nggak bisa dibohongin. Manusia itu punya rasa, punya empati, gitu kan. Kalau Anda tanya AI coba, Anda punya, gimana perasaan Anda hari ini? Oh, saya nggak punya, saya tidak disetting punya perasaan gitu ya, Mbak, kalau nggak salah. Tetapi baiklah, kita akan melihat kemajuan-kemajuan ini sampai batas tertentu, apakah dia akan sempurna makin mengalahkan eksistensi manusia, dan manusia begitu ketagihan dan bersandar sepenuhnya pada teknologi itu sehingga dia lupa dirinya siapa, ataukah manusia justru menentukan nasib dirinya sendiri di hadapan kedikdayaan sains atau teknologi. Nah, sangat tergantung kepada kita, bagaimana upaya kita memaknai kembali jiwa kita, mengisi kembali kehampaan spiritualitas kita yang selama ini apa ya, dibanjiri oleh sesuatu yang kadangkala eh, tampak memukau, tampak glowing katakan begitu ya. Ternyata ternyata sama sekali tidak menambah bobot apapun bagi spiritualitas kita. Dan waktu yang kita pakai sehari-hari mubazir hanya untuk katakanlah bermain game, katakanlah apa ya biasanya. Nah, anak sukanya nonton apa ya, drakor atau apalah. Lupa eh, dia butuh sesuatu yang eh, bisa menyirami nuraninya. Dia butuh kehangatan, dia butuh strum, dan kedekatan itu tidak pernah dia rasakan kalau dia tidak pernah menumpahkan air matanya langsung di saat sholat lailnya bersama dengan Tuhannya. Jadi mesin ini nggak mampu menggantikan kita. Dia hanya sarana saja. Bisa jadi sarana mendekatkan kita kepada Allah, bisa jadi sarana menjauhkan kita dari Tuhan. Jawaban sementara saya begitu, Mbak. Oke, terima kasih Prof jawabannya. Sami-sami. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya. Kalau gitu, pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu eh, sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Robi Habibah Abror SAGM Hum atas materinya yang sangat bermanfaat. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang seperti ngabuburit filsafat Islam pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Oke, mungkin bisa dibantu, Panitia. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya Muhammad Ali Mahdi selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.